Shalom. Shalom. Baik. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang hari ini waktu dan kesempatan boleh hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk beribadah. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang beribadah secara online. Terima kasih. Biarlah ibadah kami pada hari ini semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Besem Elaha Rahamin, Tehila Le Elohenu Rabunha Olamin, Ha Rahamin, Melek Yom Hadin, Eleka Adonai, Ekara, Wehel Adonai et Hanan, Nehemi, Beorah Misor, Aleket, Be Dehelu, We Leare Ito, Lahalak, Beetsa, Risa, Wela Sada. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkanmu dengan takwa kepadamu. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita menyembah Tuhan hari ini. Haleluya. Nah, Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambah-tambahkan kepadamu. Pagi hari ini kita mau terus cari kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap hati kami. Kami percayakan hidup kami berjalan bersamamu, berjalan bersamamu Yesus. Kami menang, kami menang. Kami mau terus berjalan bersamamu Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami, Engkau gunung batu kami Tuhan. Engkau menara yang teguh Tuhan.
Berjalanlah denganku. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terpujilah Allah yang benar. Terpujilah Tuhan Yesus. Biar hari-hari kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan, karena kami tahu sukacita kami hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau lebih lagi. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Orangnya banyak, suaranya sedikit, katakan amin. Coba lihat kanan kirinya saudara, katakan kau luar biasa. Ada sukacita Allah turun di tempat ini, katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biar hari ini hari yang dijadikan Tuhan, kita bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
melakukan segala perkara yang ajaib. Katakan amin. Tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita, sorakan haleluya. Engkau sanggup Tuhan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan buat umat-Mu yang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan apa yang pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah, yang tak pernah timbul di dalam hati kami. Tuhan baik, Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah, yang tak pernah timbul di dalam hati kami. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bagi yang katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan jasadnya tidak berguna. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan jasadnya, rasanya apa yang tak, saudara katakan lebih keras lagi buat Tuhan. Yang tak pernah. Ini tahun paradigma yang baru Tuhan, kami alami sama-sama Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan tolong sekarang, Tuhan tolong sampai selama-lamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan jasadnya, kuasanya berubah. Saudara saya katakan Allah sanggup. Allah sanggup segala perkara. Dulu masa pandemi Tuhan sertai saudara. Gak terasa udah lewat masa pandeminya saudara. Melakukan. Kita lewati 2 tahun penuh dengan anugerah Tuhan saudara. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan jasadnya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan jasadnya, kuasanya tak berubah. Luruskan Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita teringat ya waktu awal-awal masa pandemi, kayaknya nggak nyangka ya kita bisa melewati 2 tahun ini. Ternyata kita bisa lewati saudara.
sebab Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menabur, semuanya sudah menerima amplop persembahan? Sudah? Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengembalikan perpuluhan di minggu ini bisa mengembalikan perpuluhan. Kita juga bisa memberikan persembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, saudara. Bapa yang baik, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak bisa kami balas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami hanya buat Tuhan. Ibadah ini kami persembahkan buat Tuhan Yesus. Kini saatnya kami mau menabur, Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu yang menabur pasti akan menuai, ya Bapa. Diberkatilah setiap jemaat-Mu, baik yang beribadah online maupun yang onsite di tempat ini. Tuhan Yesus berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan segenap hati, jiwa dan roh kami boleh persembahkan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja yang mengelolanya, ya Bapa. Semua untuk rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dimasukkan kotak yang ada di belakang setelah ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati taburan saudara. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya bersama-Mu Tuhan kami dapat melewati semuanya, setiap musim hidup kami. Amin. Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Tuhan, kami lewati semua. Amin. Bersama-Mu Bapa, kami cakap menanggung segala perkara. Amin. Karena kami anak-anak-Mu ya Tuhan, Ya. dan Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Amin. Dan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan Amin. kami. Amin. Karena Tuhan tahu rencana yang indah, Ya. dan Tuhan pegang hari esok ya Tuhan. Amin. Dan Roh Kudus ambil alih kehidupan kami ya Tuhan. Untuk lebih lagi kami mengasihi Tuhan, lebih lagi kami menyembah Tuhan, lebih lagi kami memberi yang terbaik, terlebih hati kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih kehidupan kami, berikan kepada kami hati sebagai hamba, telinga seorang murid, untuk kami mengerti firman Tuhan yang kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tutup bungkus kami dengan kuasa dari Yesus, kirim malaikat Tuhan menjagai keluar masuk kami. Segala kuasa muka berasal dari Tuhan, mengambat hadirat Tuhan, mengganggu konsentrasi kami dalam beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kami kata patahkan kuasa dalam nama Yesus. Berarti kami semua terlebih hamba. Jika hamba menyampaikan, kami mendengar sama-sama diberkati Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berucap syukur bagi kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Jumpa lagi Bapak Ibu. Saya percaya setiap perjumpaan itu tidak kebetulan, tapi ada dalam rencana Tuhan. Dan doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, sukacita, dan sukses selalu di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita mengucap syukur karena kita dikasih kesempatan untuk kita lebih lagi memberi yang terbaik lewat ibadah pada saat ini. Baik Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kita langsung saja. Saat ini saya akan berkhotbah dengan judul Berjalan Bersama dengan Yesus. Apa Bapak Ibu Saudara? Berjalan bersama dengan Yesus. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab Injil Markus, Markus pasal yang keempat, Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap Bapak Ibu, karena kita percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Puji Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menjemur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayat pokoknya ayat yang ke-39, Alkitab berkata, Ia pun bangun, Yesus pun bangun, menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara rindu berjalan bersama dengan Yesus? Amin. Tuhan Yesus rindu berjalan bersama-sama dengan kita. Ciri-ciri orang yang rindu berjalan dengan Yesus adalah dia selalu rindu untuk berjalan dengan Yesus setiap hari. Dan ciri-ciri orang yang rindu berjalan dalam Yesus, dia tetap beriman, dia tetap percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ciri-ciri orang yang berjalan dengan Yesus adalah dia tetap bersukacita. Sekalipun keadaan di depan mata
berkata lain, mungkin mengecewakan, tidak seperti yang dia harapkan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Allah ada di sana. Dia menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Asal saya dan saudara percaya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, masalah yang besar jadi kecil Bapak Ibu Saudara. Dan masalah yang susah Tuhan buat mudah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya setiap kita yang datang hari ini bawa pergumulan. Haleluya. Bagaimana berjalan bersama dengan Yesus? Menurut Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama sama-sama kita katakan, berjalan bersama dengan Yesus tidak berarti lepas dari persoalan. Ayat 35 sampai ayat 37 Alkitab berkata, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menjemur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Murid-murid ada bersama-sama dengan Yesus di dalam perahu. Tiba-tiba mengamuklah taufan. Angin yang dahsyat datang menghadang mereka Bapak Ibu Saudara. Dan perahu mereka kemasukan air dan hampir tenggelam. Apa yang Yesus lakukan? Yesus sedang tidur di buritan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala Tuhan mengizinkan kita masuk dalam pergumulan, melewati badai kehidupan. Masing-masing kita punya pergumulannya masing-masing, punya padang gurunnya masing-masing. Yesus aja ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Bapak Ibu Saudara di Sungai Yordan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Pada hari ke-40 laparlah Yesus, maka iblis datang untuk mencobai, dan iblis pakai firman Tuhan. Tetapi Yesus adalah firman Tuhan yang sejati. Yesus berkata, ada tertulis sampai 3 kali. Maka Yesus menang Bapak Ibu Saudara, karena dia adalah firman yang berkuasa. Ketika dalam pergumulan, dalam masalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan menguji kita dan iblis juga mencobai kita. Tuhan menguji kita untuk mencari kualitas iman kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan dan bukan manusia atau logika kita? Jadi ketika dalam masalah, Tuhan cari apa? Kualitas. Makanya kita harus berkualitas, hidup kita harus berkualitas. Di dalam doa, di dalam pujian dan penyembahan, di dalam ibadah. Kalau dalam ibadah menyembah sungguh-sungguh Bapak Ibu. Karena dengan apa kita membalas setiap kebaikan Tuhan? Dengan memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan memberi kita itu terlalu banyak kebaikan Tuhan. Dan dalam masalah juga Bapak Ibu Saudara, iblis mencari kelemahan kita. Mungkin suami nggak tahu, istri nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Iblis tahu dosa masa lalu kita. Dia datang mengintimidasi kita. Tetapi jangan beri kesempatan kepada iblis, karena iblis adalah bapa segala dusta. Yesus aja bersama-sama dengan murid-murid Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan Bapak Ibu untuk murid-murid ini lebih percaya lagi kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, mengapa engkau kurang percaya? Satu ketika waktu ada orang datang memberitahukan kepada Yairus bahwa anaknya meninggal. Dan Yairus datang kepada Tuhan Yesus. Dia dengar berita duka cita, tetapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Lalu Yairus berkata, ya Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya. Ikut Yesus Bapak Ibu Saudara bukan berarti kita bebas dari masalah. Seperti jalan tol, tidak Bapak Ibu Saudara. Semakin kita ikut Yesus, semakin masalah datang bertubi-tubi. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, seperti telur di ujung tanduk. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Kita sudah lakukan ini, kita sudah lakukan itu. Sudah habis daya, sudah habis akal. Tetapi kita belajar. Ketika perahu itu sudah mulai kemasukan air, apa yang murid-murid lakukan? Mereka takut secara manusia. Mereka punya pengalaman, ya.
Petrus, Yohanes, Yakobus, Bapak Ibu Saudara, Andreas, mereka adalah seorang nelayan. Tetapi ketika perahu sudah kemasukan air, mereka takut Bapak Ibu Saudara. Ya secara manusia Bapak Ibu, taruhankannya nyawa Bapak Ibu Saudara, sekalipun pengalaman, tetapi itu laut lagi bergelora, gelombang, taufan. Dan apa yang murid-murid lakukan dalam ketakutan mereka? Mereka bangunkan Yesus dan mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dalam pergumulan Bapak Ibu, libatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu rahasia ini. Kalau ada masalah, jangan lari dari masalah, tetapi tantang masalah. Hai masalah, mana dadamu? Ini dadaku. Mau tahu apa arti masalah Bapak Ibu? Masalah ada berapa kata? Ada berapa huruf? 7. 7 berarti sempurna ya. Sempurna berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bagi menjadi 2 suku kata, masa dan Allah. Masa berbicara tentang ada 2 waktu. Waktunya kita, waktu manusia itu kronos. Dari kita dalam kandungan, kita lahir buka mata sampai kita tutup mata, itu waktu kronos. Sampai kita mati dipanggil Tuhan. Tetapi ada satu waktu yang dari Tuhan, yaitu kairos, waktu perkenanan Tuhan. Jadi masalah adalah masa itu, masa adalah waktu, ya, dan Allah itu adalah Tuhan sendiri. Jadi masalah artinya waktu Tuhan bekerja untuk menyatakan mujizat bagi orang yang percaya. Amin. Saudara percaya? Di setiap pergumulan kita ada Yesus. Kita berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Klik. Seburuk apapun keadaan kita, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, janganlah kita takut, sebab Tuhan selalu ada bagi kita. Haleluya. Katakan berkat. Ya, berkat ada berapa huruf? Ada 6 ya. Berkat. Ya, mau terima berkat? Amin. Datang di tempat ini bawa masalah, pulang bawa jawaban. Datang di tempat ini bawa beban, pulang bawa berkat. Ya, kata berkat kan ada 6 ya. Kalau R-nya, kalau K-nya kita angkat, berubah jadi apa? Berkat jadi berat. Bapak Ibu Saudara, K itu siapa? Kristus itu adalah sumber berkat. Hidup itu tanpa Kristus terasa berat. Kita nggak mampu menjalan sendiri. Ini corona luar biasa. Di Jakarta sudah bertambah lagi Bapak Ibu. Nggak tahu sampai kapan. Tapi percaya Tuhan Yesus yang pegang kendali. Jadi kalau kita hadirkan Yesus dalam kehidupan kita, kita akan diberkati setiap hari. Semakin hari semakin naik terus, tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Bagi anak-anak muda saya himbau, kalau cari jodoh, cari pacar, carinya di mana? Di gereja, bukan di mall, bukan di tempat dugem. Nanti masalah itu. Carinya di apa? Di gereja. Cari pasangan ini di gereja. Saya juga ketemu istri saya di gereja, sama-sama melayani Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan kami menikah diberkati Tuhan, kami punya visi yang sama, melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Jadi anak-anak muda cari jodohnya di mana? Di gereja. Jangan bilang, waduh Pak Pendeta, saya sudah kepala 3 ini, gak mungkin saya laku. Dari musim rambutan sampai musim durian, kok gak dapat-dapat. Kok teman saya udah menikah, teman kantor saya, ya teman sekolah saya sudah menikah, kok saya belum menikah. Kapan? Tunggu waktunya Tuhan. Makanya kalau mau cari jodoh, berdoa, tanya Tuhan. Berdoa, tanya Tuhan. Ya, jodoh itu kita harus usahakan Bapak Ibu Saudara, mencari. Ibaratnya mencari jarum di tengah-tengah jerami, 1:1000 Bapak Ibu Saudara. Mau tahu itu jodoh kita atau bukan Bapak Ibu Saudara? Uji dengan firman Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, waktu istri saya diperhadapkan, Bapak Ibu Saudara, istri saya itu sebelum menikah sama saya, ada 7 cowok yang setiap lamar dia. Bayangkan, Ibu Wike tahu sama Pak Okto ya, Ibu Jenny itu istri saya Bapak Ibu. Dulu dia langsing, sekarang pun dia luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dulu 7 pria Bapak Ibu Saudara, waktu ada cowok yang datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara, saya buka pintu gereja, saya nggak tahu istri saya Ibu Jen mau dilamar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, hati saya itu bagaimana? Tapi saya bilang, kalau benar ini jodohku, pasti Tuhan akan
akan pertemukan kami Bapak Ibu Saudara. Enggak jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita kami bergumul Bapak Ibu Saudara. Dia pergi ke Ungaran, Bukit Doa, berdoa sama maminya waktu masih hidup. Berdoa hari pertama belum dapat jawaban. Hari kedua belum dapat jawaban. Hari ketiga jam 5 kan sudah terakhir harus pulang. Dia berdoa lagi masuk di goa. Jam 3 belum lewat, jam 4 lewat, belum setengah 5 belum Bapak Ibu Saudara. Mau lewat jam 5 maminya sudah, Jin ini sudah mau jam 5 kita sudah harus keluar nih. Iya mami, aku belum dapat nih. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, menit-menit terakhir wajah saya muncul Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Wajah saya muncul, wajah saya yang polos ini yang ganteng. Tapi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena kita nggak buka masker ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Siapa lagi yang mau puji diri kita selain diri kita sendiri? Tapi jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Jadi buat anak-anak muda ya, berdoa kalau memang sudah pastikan itu Bapak Ibu Saudara. Karena kalau salah pilih bahaya. Salah potong rambut menyesal 1 bulan. Salah pilih pasangan hidup menyesal seumur hidup. Nanti L2 lu lagi le. Ke kamar mandi lu, ke ruang tamu lu lagi, ke kamar lu lagi, semua lu lagi. Tapi dengar baik, salah pilih juru selamat menyesal selama-lamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Persoalan kita banyak Bapak Ibu, tapi respon kita harus benar. Ketika di hadapan kita salah, respon kita salah jadi salah. Ketika di depan kita salah, respon kita benar jadi benar. Ketika di depan kita benar, respon kita salah jadi salah. Tetapi ketika di depan kita benar, respon kita benar jadi benar. Jadi persoalan itu akan selesai dengan baik jikalau kita responnya benar. Sebab bukan soal benar atau salah, yang penting respon Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, berjalan bersama dengan Yesus berarti harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Ya, ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Saya aja sama istri saya 5 tahun kami berkenalan, pacaran Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab nggak ada kata pacaran, membangun hubungan. Amsal 17 ayat 17. Ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau kita kenal dengan seseorang baru berjumpa Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau kenal orang itu harus ada tahap kedua, lebih mengenal. Kita tahu ini orang ini baik nggak, sifatnya baik nggak, karakternya baik nggak pandang suku ya Bapak Ibu, nggak pandang agama. Kita bergaul dengan semua orang, tidak pandang-pandang Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian kita juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita harus kenal Tuhan kita dengan benar, kenalnya sampai di hati, jangan hanya di pikiran aja, jangan hanya mendengar. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar, tetapi sekarang aku telah melihat siapa itu Tuhan. Ketika aku diuji, aku timbul seperti emas Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Yohanes 14 ayat 7 berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, ada cerita Bapak Ibu, ini jemaat Tuhan. Ini jemaat Tuhan ini dia sudah waktu muda dia menikah dengan yang tidak seiman Bapak Ibu Saudara. Saya baru berjumpa dengan jemaat ini tahun 2021, tahun 2022, 2 tahun lalu Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak ini sudah 47 tahun meninggalkan Tuhan. Dulunya dia anak Tuhan dan papa mamanya adalah pengerja Bapak Ibu Saudara, pastor di salah satu gereja Bapak Ibu Saudara di Sukabumi. Singkat cerita, pemuda ini menemukan jodoh yang tidak seiman dan akhirnya dia meninggalkan imannya. Dia menikah 47 tahun Bapak Ibu Saudara. Tetapi selama 47 tahun itu Bapak Ibu, dia ada satu kekosongan, kehampaan, ada kehilangan Bapak Ibu Saudara, yaitu damai sukacita. Singkat cerita, tahun 2022, 2 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, Bapak ini sakit. Itu saya belum ketemu dengan Bapak ini. Bapak ini sakitnya seperti mirip corona Bapak Ibu Saudara. Batuk, nggak sembuh-sembuh, sesak napas, demam. Sudah 1 bulan nggak sembuh-sembuh, sudah ke dokter, sudah berobat Bapak Ibu Saudara, dan dia semakin parah. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, waktu dia lagi tidur dan dia lihat ke lubang angin Bapak Ibu Saudara, di pintu di atasnya ada lubang angin. Tiba-tiba lubang angin itu yang kecil tiba-tiba berubah menjadi sinar yang besar. Dan dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau ngambil saya, sekarang saya belum siap.
Saya belum siap. Karena saya menyesal selama ini saya telah meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil saya, biarlah saya kembali kepada Tuhan. Saya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, jemaat ini datang berkunjung ke Bapak ini karena mereka ada hubungan keluarga. Dan Bapak ini menyampaikan dia punya kesaksian bahwa dia melihat Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkata, sudah waktunya saya harus bertobat. Tolong carikan pendeta. Ya Bapak Ibu tahu, jemaat menghubungi saya. Waktu itu saya lagi mau keluar Bapak Ibu Saudara. Saya cuma telepon via WA call. Dan saya mendengarkan kesaksian dari Bapak ini. Dia napasnya sudah 1-2 Bapak Ibu. Dan saya berdoa, saya minta hikmat dari Tuhan. Roh Kudus ambil alih. Dan saya berdoa, Bapak percaya di dalam nama Yesus, Bapak pasti selamat. Percaya di nama Yesus, Bapak pasti sembuh. Percaya di dalam nama Yesus, Bapak mengalami mujizat Tuhan. Amin. Bapak, mari ikut doa saya, pengakuan dosa Bapak Ibu Saudara, dan saya bimbing dia, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, setelah doa, nggak berapa lama kemudian Bapak itu sembuh. Akhirnya dia komitmen masuk gereja. Puji Tuhan, awal Januari 2022 Bapak Ibu Saudara, baptis di Puncak. Dan waktu saya baptis nih Bapak Ibu Saudara, 2 orang ada jemaat yang kami baptis di Puncak. Ini pengalaman luar biasa. Kami baptis di Puncak Bapak Ibu Saudara karena itu hujan terus. Kami baptis akhirnya karena terhambat karena hujan, jam 4 sore kami baptis. Bayangkan kolamnya itu penuh Bapak Ibu, penuh dengan air hujan Bapak Ibu Saudara, penuh. Tiba-tiba kami baptis, waktu saya turun ke kolam ini Bapak Ibu Saudara, itu kita udah menggigil minta ampun. Waktu saya baptis Bapak yang pertama, Bapak Ibu Saudara, baptis lagi. Nah, akhirnya saya baptis Bapak ini. Waktu saya baptis Bapak Ibu Saudara, semakin dingin. Saya kira kita kepenuhan bahasa roh Bapak Ibu Saudara, kepenuhan roh. Puji Tuhan, luar biasa lawatan Tuhan. Dan Bapak ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak ini. Dia bilang, saya bodoh sekali. Saya sudah tahu itu kebenaran, mengapa saya menjualnya. Tuhan Bapak Ibu Saudara, kenallah dia dan buatlah dia dikenal Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, berjalan bersama dengan Yesus pasti selalu ada kemenangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-39 dikatakan di sana, ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kalau di bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, Yesus berkata, peace, damai, tenanglah. Maka danau itu menjadi tenang. Yesus itu berdaulat Bapak Ibu Saudara. Atas apa? Atas alam semesta, atas taufan dan badai. Tadi pujian luar biasa. Berdaulat atas hidupku. Biarlah Yesus satu-satunya Raja dan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Biarlah dia berdaulat dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita menang Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah cerita, ya, ujian agama Bapak Ibu Saudara, anak kelas 6 SD. Ya, pertanyaan cuma 2. Yang pertama, ya, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang Yesus. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang iblis. Waktunya cuma 30 menit. 30 menit. Puji Tuhan, mereka semangat menulis bla 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 bla, ya. Ada seorang anak nih Bapak Ibu, dia fokus, dia tulis tentang Tuhan. Ya, dia tulis tentang Tuhan, ya. Dan tiba-tiba guru berkata, waktu tinggal 5 menit lagi. Wah, dia asik, dia tulis tentang Tuhan. 3 menit lagi. Wah, detik-detik terakhir, ya Bapak Ibu Saudara, detik-detik terakhir, dia lihat di teman-temannya itu Bapak Ibu Saudara, mereka sudah tulis tentang Allah di bagian kanan, di bagian kirinya juga mereka sudah tulis tentang Yesus. Sedangkan dia belum tulis Bapak Ibu Saudara. Menit-menit terakhir Bapak Ibu Saudara, dia tulis di bagian kirinya, saya tidak ada waktu untuk iblis. Singkat cerita, kumpullah Bapak Ibu Saudara soal ujian itu. Minggu depan anak ini dipanggil oleh guru agamanya Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kertas HPS itu F4 itu HPS, dia tulis yang bagian kanan bolak-balik semua tentang Yesus. Tetapi di bagian kirinya dia cuma tulis satu kalimat, Bapak Ibu, apa? Saya tidak ada waktu untuk iblis. Terus gurunya bertanya, kenapa kamu menulis seperti itu? Dia bertanya, Ibu, saking saya
keasikan saya menulis semua tentang Tuhan, sehingga saya lupa, ya, saya tidak ada waktu untuk apa? Menulis tentang iblis. Ini prinsip kebenaran Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita punya prinsip ini Bapak Ibu, ya, kita punya prinsip hati yang benar, berarti kita tidak memberi kesempatan untuk kita berbuat dosa, untuk kita melakukan kejahatan. Karena Bapak Ibu dengar baik, penggoda itu banyak, bahkan keluar dari gereja ini penggoda pun banyak. Tetapi kalau kita punya prinsip hati yang benar, semua itu mulai dari hati. Maka apapun godaan Bapak Ibu Saudara menghantam kita, ya, kita akan keluar sebagai pemenang. Katakan, saya pemenang. Karena itu jangan lihat masalah kita yang besar, tapi lihat siapa? Yesus yang besar. Karena bersama dengan Yesus kita cakap menang segala perkara. Klik. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, klik. Ada ayat terakhir ini bagus, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Kejadian 28 ayat 15. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan Yesus menyertai engkau, dan Tuhan Yesus akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan Tuhan Yesus akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepadamu. Ini perkataan Tuhan Allah Israel kepada Yakub ketika dia mimpi di Betel. Dan ini perkataan Tuhan yang luar biasa. Dan saya berdoa perkataan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Jadi apapun pergumulan kita Bapak Ibu, maju bersama Tuhan. Janganlah pernah berhenti melayani Tuhan. Kalau bisa malahan harus lebih giat. Amin. Pastikanlah Tuhan Yesus yang pegang kendali kehidupan kita. Dan apa saja yang kita kerjakan berhasil, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Kita hampiri hadirat Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan iman bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam
Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ambil alih Roh Kudus. Ambil alih kehidupan kami, Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Amin. Mengajarkan kami betapa penting kami harus berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Karena kalau kami tidak berjalan bersama Yesus, maka hari-hari ini pergumulan yang kami tidak mampu jalani karena berat ya Tuhan. Tapi kalau kami berjalan bersama Yesus, maka Yesus ada bersama-sama dengan kita di setiap musim kita. Dia Bapa yang baik ya Tuhan. Katakan firman Tuhan dalam hati kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak berdosa kepada Engkau. Jadikan kami pribadi-pribadi yang positif, pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Imani bahwa kita adalah orang yang percaya, adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita istimewa, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Apapun pergumulan kita, serahkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Bantu kami Roh Kudus, untuk kami tetap menghadapi masalah. Kami tidak lari dari masalah, Ya. karena ada firman Tuhan dalam hati kami, ada Roh Kudus dalam hati kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuas dari Yesus. Segala pengaruh berkat, belam-belam pelap, segala kutuk-kutuk, segala virus-virus kebangkrutan, kesialan, pada api si jahat kami katalah patahkan Dalam nama Yesus. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, menyesatkan. Tapi Tuhan Yesus datang supaya kami punya hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Semua Amin. kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, tambahkan iman kami, tambahkan iman kami. Amin. Sebab tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Dan kami imani saat ini, kami yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Kami yang bersusah hati sudah dihiburkan. Amin. Kami yang berdosa sudah diampuni. Kami yang terikat sudah dilepaskan. Terlebih kami yang sakit, baik sakit jasmani, sakit jiwani, sakit rohani, di dalam nama Tuhan Yesus kami pakai kuasa daripada-Mu. Kami akan telah patahkan kuasanya. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Tubuh kami sehat oleh kuasa biru-biru Tuhan Yesus. Kami sembuh, kami bebas oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus penuhi kami dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati jemaat Tuhan di tempat ini yang hadir, yang menyaksikan juga secara online, Kau berkati. Kami berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Abraham Sugio bersama dengan Ibu Dewi, bersama keluarga, anak mantu cucu. Kami serahkan hamba-Mu dalam apapun ya Bapak. Tuhan tutup bungkus dan kuasa dari Yesus. Berikan hikmat apapun dari surga kepada Bapak dan Ibu Gembala. Kami menggembalakan jemaat ini supaya jemaat ini bertumbuh secara kualitas dan kuantitas ya Bapak. Berkati pengurus-pengurus, hamba-hamba Tuhan di tempat ini menopang Bapak Gembala ya Tuhan. Engkau berkati, berikan hikmat akan dari surga, urapan yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, dan mau menjadi jemaat pengurus yang setia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat semua yang melayani. Tuhan Yesus memberkati, karena persekutuan kami dalam Tuhan jadi supaya kami tidak sia-sia. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi mari Roh Kudus lebih jauh lagi berbicara dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Bagi kita semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, kami berkati Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, rahmat ampunan serta cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, hikmat marifat, urapan yang baru serta tuntunan dari Roh Allah yang kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai saat ini, sehingga apapun yang kita kerjakan selalu berhasil dan beruntung, semakin hari semakin naik terus, tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor, sehat diberkati Tuhan, memberitakan Injil Kristus menjadi pemenang-pemenang jiwa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau,
Tuhan menyinari pada wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan menyatakan keluar masukmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita saudara-saudara Kristus di awan permai. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan bersaat teduh sejenak. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.